sebabnya ketika kita jatuh cinta, ruang tersebut akan terisi penuh. Dua perikop pertama Alkitab memberi kita pemahaman tentang bagaimana kita diciptakan untuk memiliki hubungan. Setelah Tuhan berulang-ulang di pasal 1 tentang penciptaan berkata, semuanya baik. Namun tiba-tiba di pasal kedua Tuhan berkata, tidak baik kamu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan Hawa dan menyerahkannya ke Adam. Dan Adam secara spontan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Inilah seorang yang sama seperti dia, seorang yang mengerti dirinya, seorang yang kepadanya ia bisa berhubungan, dan seorang yang kepadanya ia sangat tertarik. Dan ruang dalam diri Adam tersebut terisi penuh. Dan ketika kita dikenal secara mendalam, ketika kita dicintai, kita tidak lagi merasa kesepian. Bagaimanapun, kita harus menjaga kebersamaan. Saat gairah cinta mula-mula hilang, kita akan mulai merasa sendiri, merasa kesepian lagi. Dan cara agar ruang tersebut tetap terisi adalah dengan mengenali dan memenuhi kebutuhan emosional satu dengan lainnya. Kita perlu menjangkau dan mendapat respon dari orang lain di sepanjang hidup kita. Teori kelekatan pada masa kanak-kanak berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang dapat menunjukkan apa kelemahan dan kebutuhan kita. Kedua hal inilah yang berlanjut ke masa dewasa. Dan ini membawa kita bahwa ada drama yang dimainkan dalam suatu hubungan cinta. Konsekuensi dalam pasangan yang tidak saling memahami kebutuhan emosinya. Lama-kelamaan mereka menjadi tidak saling terkoneksi. Dan sesuai pemahaman kami dari semua penelitian yang dilakukan bertahun-tahun, masalah utama dalam pernikahan yang berantakan bukanlah karena konflik. Semua orang memiliki konflik. Konflik setiap orang berbeda-beda. Masalah utamanya adalah emosi yang tidak terkoneksi, rasa kesepian yang merusak pernikahan. Inilah yang membuat orang sangat ingin memiliki hubungan, agar kerinduan untuk terkoneksi dapat kembali terbangun saat mereka berharap terjadi kedekatan dengan orang lain yang tadinya di luar jangkauan. Dan kebutuhan ini tidaklah rumit. Itulah yang menarik dan emosional. Dan Anda harus menghadapinya pada tingkat emosional. Ada dua reaksi dalam pernikahan. Kita bisa menjadi reaktif atau proaktif. Menjadi reaktif adalah saat kita fokus pada kekurangan satu sama lainnya, terhadap apa yang mengganggu kita dari tingkah laku pasangan kita. Dan itu membuat kita menjadi jauh dan kehilangan koneksi kita. Menjadi proaktif adalah di mana kita fokus pada kebutuhan pasangan. Itu mempersatukan kita karena kita berdua menjadi merasa dicintai. Dan ketika kita merasa dicintai, kita juga ingin mencintai. Menjadi proaktif, menciptakan koneksi. Kami belajar tentang memenuhi kebutuhan emosional dari pasangan bernama David dan Teresa Ferguson. Saya ingat, David menggambarkan perubahan mendasar dalam pernikahan mereka. Selama 15 tahun pertama saya berfokus pada kesalahan Teresa dan kebutuhan saya. Selama 15 tahun terakhir, saya telah berfokus pada kesalahan saya dan kebutuhan Teresa. Dan pernikahan kami menjadi berubah. Kita semua memiliki kebutuhan emosional, namun biasanya kebutuhan kita berbeda dengan pasangan. Untuk menjaga kebutuhan suami istri secara efektif, kita harus mengenali apa yang menjadi kebutuhan yang penting bagi mereka. Kami dari Beijing. Kami telah menikah selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Dahulu, saya seorang yang tidak terlalu mampu untuk mendengar dan meresponi kebutuhannya. Setiap kali ia membicarakan tentang perasaannya, saya menjadi sangat bingung. Karena saya tidak tahu caranya merespon dirinya dengan baik. Suatu hari ia sakit perut. Dia datangi saya dan ingin memberitahu. Dia berkata berulang kali, "Sayang, perutku sakit." Karena saya adalah orang yang sangat rasional, saya berpikir, apa yang harus dilakukan bila sakit perut? Haruskah kita pergi ke rumah sakit atau ditahan saja? Dia berkata, "Bisakah kamu mengatakan hal-hal yang bisa membuatku tenang?" Saya bilang, "Bisakah kamu mengajari saya? Gimana caranya saya menenangkan agar kamu terhibur?" Dan dia menjadi sangat marah kepada saya. Dia bilang, "Kamu bahkan tidak tahu cara yang membuatku tenang." Saya menemukan bahwa mendengarkan orang lain dan meresponinya sebenarnya sangat mudah. Jadi saya mulai mengulangi kata-katanya, menegaskan perasaannya, dan bertanya padanya, apa yang mau dibantu? Dia sangat bersemangat. Ia katakan, "Iya, seperti ini."
Bila kamu tetap lakukan itu, saya merasa dimengerti. Seolah-olah kamu masuk ke dalam dunia saya. Saya mulai menggunakan metode yang sama untuk mengekspresikan perasaan saya. Ya, dan ia terkejut. Saya menyadari bukan hanya saya yang merasakan ini. Ia juga terisolasi dalam dunianya sendiri. Saat itu akhirnya kita merasakan bahwa hati kami kembali bersama. Karena kebutuhan emosional, kita dapat dengan mudah kehilangan apa yang paling penting bagi pasangan kita. Atau kita lebih memberi apa yang sebenarnya kita ingin terima. Dan mencoba mencintai dengan cara yang salah dapat mengakibatkan rasa frustasi dan jengkel melebihi merasa dicintai. Seperti mencoba mengisi gelas yang kosong namun salah tempat. Usaha kita akan sia-sia. Dan itulah yang terjadi saat kita tidak mengenali kebutuhan masing-masing. Dan kebutuhan kita berubah seiring waktu. Apa yang menjadi hal penting ketika kita berpergian atau alasan pertama kita menikah akan berbeda. Dan kita tidak dapat berasumsi bahwa pasangan kita otomatis mengetahui kerinduan kita. Kita harus mengatakannya. Kami ingin Anda berbincang saat ini untuk mengetahui sejauh mana Anda mengenali kebutuhan pasangan dan Anda akan lihat dalam jurnal dengan judul Mengenaliku, Mengenalimu. Lihatlah pada daftar, terdapat 16 kebutuhan atau keinginan. Pada kolom A, masukkan 3 hal paling penting di dalam urutan kepentingannya. Akan ada yang tumpang tindih di antaranya, jadi pilihlah 3 hal yang paling tepat untuk menunjukkan kerinduanmu. Kemudian, pada kolom B, tebaklah 3 hal terpenting dari suami atau istrimu di urutan kepentingannya. Lakukan ini masing-masing tanpa melihat apa yang ditulis pasangan dan ketika selesai, bandingkan apa yang telah dikerjakan.